Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi rotasi dalam 2 dimensi partikel pada cincin. Next. Sebelum itu, saya akan membacakan nama-nama dari anggota kelompok saya, yakni Alia Awalia, Resi Skolastika Sintesa Perla, Nurtari Sa'a, Muhammad Arya Ramadan, Nurul Hikmah, yaitu saya sendiri, dan Imega Eka Pertiwi. Next. Untuk materi pertama akan saya bawakan sendiri. Jadi saya Nurul Hikmah akan menjelaskan mengenai materi pertama, yakni momentum sudut partikel bermassa M dibatasi untuk bergerak dalam lintasan melingkar dengan jari-jari R di bidang XY dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Next. Kemudian energi total sama dengan energi kinetik karena V sama dengan 0. Oleh karena itu dapat ditulis E sama dengan P pangkat 2 per 2M. Menurut mekanika klasik, momentum sudut atau JZ di sekitar sumbu Z atau yang terletak tegak lurus di bidang XY adalah JZ sama dengan kurang lebih PR. Sehingga energinya dapat dinyatakan sebagai JZ kuadrat per 2mr kuadrat, karena mr kuadrat adalah momen inersia atau I dari massa yang dilaluinya. Maka dapat ditulis E sama dengan JZ kuadrat per 2I. Perlu pula diingat bahwa tidak semua nilai momentum sudut diperbolehkan dalam mekanika kuantum, sehingga baik momentum sudut maupun energi rotasi terkuantisasi. Next. Kemudian untuk materi asal kualitatif dari rotasi terkuantisasi akan dibawakan oleh Saudari Resi. Kepada Saudari dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tentang asal kualitatif dari rotasi terkuantisasi. Next. Karena JZ sama dengan kurang lebih PR, dan dari hubungan de Broglie P sama dengan H per lambda, momentum sudut terhadap sumbu Z adalah JZ sama dengan kurang lebih HR per lambda. Persamaan ini menunjukkan bahwa semakin pendek panjang gelombang partikel pada lintasan melingkar dengan radius tertentu, semakin besar momentum sudut partikel. Oleh karena itu, jika kita dapat melihat mengapa panjang gelombang terbatas pada nilai diskrit, misalkan untuk saat itu dapat mengambil nilai yang berubah-ubah. Dalam hal ini, fungsi gelombang tergantung pada sudut azimut seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Ketika ditingkatkan melebihi 2pi, fungsi gelombang terus berubah. Tetapi, untuk panjang gelombang yang berubah-ubah itu menimbulkan nilai yang berbeda pada setiap titik, yang tidak dapat diterima. Solusi yang dapat diterima diperoleh hanya jika fungsi gelombang mereproduksi dirinya sendiri pada rangkaian yang berurutan, seperti yang terlihat pada gambar 2. Next. Karena hanya beberapa fungsi gelombang yang memiliki sifat ini, maka hanya beberapa momen sudut yang dapat diterima.
dan oleh karena itu hanya ada energi rotasi tertentu. Oleh karena itu, energi partikel terkuantisasi. Sekutu tertentu, satu-satunya panjang gelombang yang diizinkan adalah lambda sama dengan 2πr per M1. Dengan notasi MP konvensional untuk bilangan kuantum ini dengan mengambil nilai integral termasuk 0. Next. Nilai M1 sama dengan 0, sesuai dengan lambda tak terhingga, memiliki ketinggian konstan pada semua nilai Pi. Oleh karena itu, momentum sudut terbatas pada nilai-nilai Jz sama dengan kurang lebih HR per lambda sama dengan M1 HR per 2πr sama dengan M1H per 2Pi. Fungsi gelombang dengan M1 sama dengan 0 adalah psi 0 theta sama dengan 1 per 2Pi pangkat 1/2 dan memiliki nilai yang sama di semua titik pada lingkaran. Terima kasih atas kesempatan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya yaitu energi dan fungsi gelombang partikel pada cincin akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Arya. Kepada Saudara saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Muhammad Arya Ramadan akan menjelaskan mengenai energi dan fungsi gelombang partikel pada cincin. Hamilton untuk partikel bermassa M pada bidang dengan P sama dengan 0 adalah sama dengan diberikan dalam persamaan H sama dengan minus A bar kuadrat per 2M buka kurung dou kuadrat per dou X kuadrat ditambah dou kuadrat per dou Y kuadrat tutup kurung. Dan persamaan Schrödinger dengan H-Pi dengan F-Pi dengan fungsi gelombang sebagai fungsi dari sudut theta. Hal ini merupakan ide yang baik untuk menentukan koordinat yang mencerminkan simetri penuh dari sistem. Jadi, kami memperkenalkan koordinat R di mana X sama dengan R cos dan Y sama dengan R sin theta. Dengan manipulasi standar dapat diperoleh dou kuadrat per dou X kuadrat ditambah dou kuadrat per dou Y kuadrat sama dengan dou kuadrat per dou R kuadrat ditambah super R dikali dou per dou R ditambah super R kuadrat dikali dou kuadrat per dou theta kuadrat. Namun, karena jari-jari lintasan tetap turunan terhadap R dapat dibuang, maka persamaan Hamiltonian yang diperoleh adalah A sama dengan minus H bar kuadrat per 2 MR kuadrat dikali D kuadrat per D theta kuadrat. Momen inersia I sama dengan mf kuadrat muncul secara otomatis, sehingga H dapat ditulis A sama dengan minus H bar kuadrat per 2I kuadrat dikali D kuadrat per dou theta kuadrat. Dan persamaan Schrödinger yang diperoleh adalah dou kuadrat I per dou theta kuadrat sama dengan minus 2I E per H bar kuadrat I. Solusi umum yang dinormalisasi dari persamaan tersebut adalah IMI buka kurung theta ditambah 2Pi sama dengan E pangkat IMI buka kurung theta ditambah 2Pi tutup kurung per 2Pi pangkat 1/2 sama dengan E pangkat IMI theta
dikali E pangkat 2 Pi MI per 2 Pi pangkat 1/2 sama dengan Pi MI dikali theta dikali E pangkat 2 Pi MI. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya masih pada materi ini, saya persilahkan untuk Saudari Imega Eka Pertiwi untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih, saya Imega. Jadi, kuantitas ml hanyalah angka tak berdimensi pada tahap sebelumnya. Untuk CML dalam kurung V tambah 2Pi sama dengan minus 1 pangkat 2 ml dikali C kali V. Jika kondisi fungsi gelombang harus bernilai tunggal, maka fungsi gelombang C yang harus memenuhi syarat batas siklik dan cocok di titik dipisahkan oleh satu putaran penuh, yaitu V ditambah 2Pi sama dengan V. Saat mengganti fungsi gelombang ke dalam kondisi pada slide sebelumnya, dapat ditemukan bahwa CML dalam kurung V tambah 2Pi sama dengan E pangkat I kali ML dalam kurung V tambah 2Pi per 2Pi pangkat 1/2 sama dengan E pangkat I kali ML dikali V dikali E pangkat 2Pi kali I kali ML per 2Pi pangkat 1/2 sama dengan C kali ML dikali VE pangkat 2Pi kali I kali ML. Karena E pangkat I kali Pi sama dengan minus 1, maka relasi ini ekuivalen dengan CML dalam kurung V tambah 2Pi sama dengan minus 1 pangkat 2ml dikali C kali V. Karena diperlukan minus 1 pangkat 2ml sama dengan 1, maka 2ml harus bilangan bulat genap positif atau negatif, termasuk nilai 0. Dan oleh karena itu, ml harus bilangan bulat, yaitu 0, positif negatif 1, positif negatif 2, dan seterusnya. Materi selanjutnya yaitu kuantisasi rotasi. Energi di kuantisasi dibatasi pada nilai yang diberikan dalam persamaan E sama dengan ml kuadrat dikali H bar kuadrat per 2I, di mana ml sebagai kuadratnya berarti menjelaskan bahwa energi rotasi tidak bergantung pada pengertian rotasi, yaitu ml, sehingga keadaan dengan nilai tertentu yaitu ml mengalami degenerasi ganda, kecuali untuk ml sama dengan 0 yang tidak mengalami degenerasi. Meskipun hasilnya telah diturunkan untuk rotasi satu titik massa, ini juga berlaku untuk setiap benda momen inersia atau dibatasi untuk memutar sekitar satu sumbu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, materi ini akan dibawakan oleh Saudari Nurtarisa. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nurtarisa akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Imega, di mana momentum sudut terkuantisasi terbatas pada nilai yang diberikan dalam persamaan JZ sama dengan MI kali H, ML kali H bar, di mana peningkatan momentum sudut dikaitkan dengan peningkatan jumlah not di bagian nyata imajiner dari fungsi gelombang, di mana panjang gelombang menurun terhadap M, terhadap gelombang menurun bertahap, di mana M meningkat sehingga momentum partikel bergerak di sekitar cincin, meningkat seperti pada gambar di samping.
bagian nyata dari fungsi gelombang partikel pada cincin dengan tercapainya panjang gelombang yang lebih pendek. Besarnya momentum sudut di sekitar sumbu Z bertambah dengan langkah Habar. Materi selanjutnya itu pembenaran kuantisasi momentum sudut. Dalam pembahasan gerak translasi dalam satu dimensi, terjadi tanda-tanda yang berlawanan pada fungsi gelombang, di mana E pangkat IKX dan E pangkat min IKX. Hal ini berhubungan dengan arah rambat yang berlawanan dan bahwa momentum linear diberikan oleh nilai eigen dari operator momentum linear. Dalam mekanika klasik, momentum sudut orbital IZ terhadap sumbu Z asis didefinisikan sebagai IZ sama dengan XPY dikurang YPX, di mana PX adalah komponen gerak linear yang sejajar dengan sumbu X aksis dan P adalah komponen yang sejajar dengan sumbu Y aksis. Operator untuk dua komponen momentum linear diberikan dalam persamaan PX sama dengan H bar per I dikali D per dx, sehingga operator momentum sudut terhadap sumbu Z yang kita nyatakan sebagai IZ adalah IZ sama dengan H bar per I dikali X dikali do per dy dikurang Y dikali D dikali do per dx. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dibawakan oleh Saudari Alia Awalia. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Alia Awalia akan melanjutkan pemaparan dari Nurtarisha. Ketika dinyatakan dalam koordinat R dan theta dengan manipulasi standar persamaan ini menjadi IZ sama dengan H bar per I dikali do per do theta. Dengan operator momentum, sudut yang tersedia ML theta sama dengan E pangkat I ML theta per 2 pi pangkat 1/2. Next. Dengan mengabaikan konstanta normalisasi, dapat diperoleh persamaan IZ dikali psi ML sama dengan H bar per I dikali D psi ML per D theta sama dengan IML dikali H bar per I dikali E pangkat IML theta sama dengan ML H bar psi ML, yang artinya psi ML adalah fungsi eigen dari IZ dan sesuai dengan momentum sudut ML H bar. Ketika ML positif, momentum sudutnya positif. Dengan kata lain, searah jarum jam jika dilihat dari bawah. Dan ketika ML negatif, maka momentum sudut negatif. Dengan kata lain, berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari bawah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari teman-teman sekalian. Dengan setelahnya pemaparan dari Saudari Alia Awalia, berakhir pula pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.